Jakarta, mahasiswa melakukan aksi tapa dan berjemur di bawah terik matahari mengadu pada Sultan kondisi negara yang tak baik-baik saja. Kembalikan kepercayaan publik aksi unjuk rasa terhadap MBK. Ribuan masyarakat yang turun ke jalan, spanduk-spanduk yang terbentang, dan juga sorakan hidup mahasiswa semuanya terjadi pada bulan Juni 2026. Bukan karena ada pertandingan bola, bukan pula karena ada konser musik, namun semata-mata masyarakat ingin menyuarakan keresahan terhadap sejumlah kebijakan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya, di negara yang menganut demokrasi ini, mengapa masyarakat masih perlu untuk turun ke jalan agar suaranya didengar? Apakah ini pertanda bahwa demokrasi sudah berjalan dengan baik, atau justru sinyal bahwa ada yang perlu diperbaiki pada sistem demokrasi negara ini? Ya, suatu bagian tidak terelakkan dari rakyat ingin menunjukkan bahwa kondisi dia baik-baik saja dan kita justru peduli dan cinta kepada Indonesia. Kondisi ini mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan sekedar mencoblos saat pemilu saja, namun demokrasi adalah tentang bagaimana suara-suara rakyat ini benar-benar didengar setelah pemilu usai. Demonstrasi bukan musuh demokrasi. Justru dalam sistem demokrasi, aksi damai merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Namun, ketika aksi serupa terus berulang karena masyarakat merasa aspirasinya belum cukup didengar, muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah ruang dialog antara pemerintah dan rakyat sudah berjalan secara efektif? Demokrasi tidak hanya diukur dari berhasilnya pemilu. Demokrasi juga diukur dari keterbukaan pemerintah menerima kritik, kesediaan mendengar aspirasi, dan kemampuan membangun kebijakan yang melibatkan masyarakat. Prinsip tersebut sebenarnya sudah dijamin dalam konstitusi kita, yaitu yang pertama ada pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menjadi bagian penting dalam jalannya pemerintahan. Selain itu, pasal 28E ayat 3 juga menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan kata lain, menyampaikan kritik secara damai bukanlah ancaman bagi demokrasi, melainkan salah satu bentuk dari demokrasi itu sendiri. Lalu, bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan? Nah, dalam hal ini tentunya pemerintah memiliki peran penting untuk membuka ruang diskusi yang luas, transparan terhadap setiap kebijakan yang dibuat, dan juga memastikan setiap suara itu didengar. Selain itu, kita sebagai masyarakat juga perlu bertanggung jawab untuk menyampaikan kritik yang membangun secara damai, berbasis data, dan dengan tetap memastikan kita mematuhi hukum yang berlaku. Nah, di sini peran kita sebagai generasi muda, kita tidak boleh sebagai penonton saja. Kita wajib aktif dan juga kritis terhadap setiap kebijakan yang dibuat karena hal itu akan mempengaruhi kehidupan kita setelahnya. Nah, demokrasi bukan tentang seberapa suara itu lantang, seberapa suara itu keras, tetapi memastikan bahwa setiap suara memiliki peluang, memiliki kesempatan yang sama untuk didengar. Karena suara rakyat bukan sekedar gema di jalanan saja, tetapi fondasi untuk demokrasi Indonesia ke depannya.